Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Bung Rocky Gerung. Dan nggak sengaja kita nggak janjian ini dress code-nya warnanya sih mirip-mirip ya. Ya, mulai senada Bung Rocky. Ini mudah-mudahan ini semangat kita memang sama juga gitu. Warna kita senada bahwa kita harus fight menghadapi pandemi, dan yang paling penting selalu kita gaungkan adalah solidaritas di antara kita menghadapi pandemi, ya, Bung Rocky. Betul, solidaritas di antara mereka yang berakal, yang melawan solidaritas di antara buzzer. Kan yang lagi solidaritas juga buzzer sekarang. Iya. Nah, betul. Jadi kemarin, sepanjang hari kemarin itu trending topik di Twitter, yakni tagar Jokowi atasi pandemi. Saya kira ini merupakan reaksi dari sebelumnya karena Bapak Presiden menyerahlah, kan itu juga trending beberapa hari. Yang cukup mengagetkan ini trending topik tentang Jokowi atasi pandemi ini gede sekali, Bung Rocky, di Twitter. Jadi kelihatannya para buzzer sudah mulai bergerak lagi. Ya, ini sejuta buzzer itu langsung lenyap hanya dengan satu istilah dari Dr. Pandu tuh, yaitu apa namanya, herd stupidity. Jadi yang berkumpul Dr. Pandu mungkin anggap bahwa memang betul herd stupidity berkumpul lagi. Ya itu yang buzzer itu kan, itu sebetulnya yang terjadi. Ya, kita nggak pernah mampu untuk menemukan sebetulnya cara baik dari istana. Ngapain istana ngerain buzzer lagi? Kan COVID itu nggak takut pada buzzer. COVID takut pada konstruksi berpikir yang masuk akal. Ini buzzer kan nggak punya akal. COVID bilang, ya lu ngoceh segala macam. Buzzer menyalak, COVID berlalu, itu kira-kira. Iya. Ini fenomena ini kita bisa sebut, kalau dulu di KPK kan ada istilah yang sangat terkenal, koruptor fight back. Ini buzzer fight back gitu ya. Dalam situasi pandemi mereka merasa masih perlu dikerahkan. Tetapi saya kira perlu kita ingatkan tadi, dan saya perlu garis bawahi pernyataan Anda bahwa buzzer ini nggak akan mampu dia melawan COVID gitu. Karena buzzer karena COVID tidak kenal buzzer gitu ya. Yang dia kenal adalah inangnya manusia. Selama manusia masih terus bergerak, berkumpul, ya virus itu bisa bergerak dari satu inang ke inang yang lain, bukan dari buzzer ke pemerintah atau dari pemerintah ke buzzer. Ini ya itu namanya ilmu memetik gitu. Jadi meniru kemudian meluas. Jadi buzzer meniru terus sesuatu yang nggak ada gunanya tuh. Karena bagi COVID tuntutan cuma dua, atau turunkan pandemi atau turunkan presiden. Kan cuma itu intinya tuh. Jadi tinggal dipilih mau turunkan pandemi atau turunkan presiden. Turunkan presiden itu adalah kemarahan publik terhadap kebijakan yang tidak mampu untuk mengendalikan penambahan angka kematian, kan itu soalnya tuh. Atau dengan cara lain, ya turunkan pandemi. Bagaimana caranya? Ya lockdown. Jadi kalau buzzer ini nggak paham tentang, atau memang dia nggak paham sebetulnya, minimal dia mampu untuk melihat dirinya sendiri itu, bahwa semakin dia ngoceh itu COVID-nya semakin menganggap bahwa silakan kalian ngoceh, karena COVID menunggu kebijakan, bukan ngoceh di media massa seolah-olah presiden bekerja. Oke, nah ini kan serius sekali karena survei tadi, karena Anda menyebut Dr. Pandu, ini surveinya di Jakarta itu hampir 50%, ya, sekitar 44% itu sudah tertular COVID. Jadi, dan ini surveinya bukan seperti survei yang kita dilakukan oleh pollster, ya, bukan survei bayar semacam ini. Ini surveinya jadi ada semacam dilakukan tes gitu, dan ditemukan fakta bahwa 44,5% orang di Jakarta itu sudah terpapar COVID. Dan rentang usianya ini sangat menarik. Ternyata anak mulai dari 1 sampai 60 tahun. Ini kan data ini sebenarnya kalau di pemerintah tidak menutup mata, tidak menolak kebenaran, ini bisa menjadi semacam apa ya? Semacam basis bagaimana untuk menghadapi COVID di Jakarta yang sangat masif ini. Ini sebetulnya data Dr. Pandu itu hasil riset dari kalangan epidemiologis. Itu sebetulnya mengusulkan agar supaya minimal Jakarta di lockdown, karena kasusnya segitu tuh.
Tapi melockdown Jakarta itu bukan cuma Jakarta. Penduduk Jakarta tuh mungkin 10-15 juta tuh. Kan di luar Jakarta harus dianggap sebagai wilayah pandemi Jakarta tuh. Tangerang, Bekasi, Bogor segala macam, karena di situ lalu lintas masih bisa masuk keluar. Jadi kalau kita menghitung misalnya herd immunity, kalau disebut ya 50-70%, itu mesti 70% dari 10 juta tuh. Itu konsepnya dibikin di Jakarta aja kan. Jadi Anies kasih kewenangan aja untuk lakukan lockdown, dan pemerintah pusat tinggal bantu apa yang tidak mampu dilakukan Anies. Jadi itu sebetulnya kan orang mau cari epicentrumnya di mana tuh. Nah, epicentrumnya ditemukan oleh survei itu, 40% ada di Jakarta tuh. Tentu kita bisa lanjutkan nanti dihitung setelah tanggal 20, dari tanggal 3 ke tanggal 20 turun apa enggak tuh. Untuk menentukan udah terjadi herd immunity ya belum. Kan mestinya buzzer-buzzer itu menghitung yang beginian, bukan pamerin Jokowi pergi pasar rumput segala macam. Publik tahu bahwa Jokowi memang hadir di mana? Di dalam, Jokowi artinya negara, hadir yaitu di pemakaman. Jadi dia mengantarkan jenazah sebetulnya kan. Loh, jenazahnya masih banyak. Ngapain buzzer ini ribut dengan Jokowi datang ke pasar rumput? Datang ke pemakaman itu. Kalau datang ke pemakaman artinya Jokowi ikut menguburkan orang. Artinya Jokowi gagal membuat kebijakan untuk mencegah orang mati. Kan itu logikanya nih. Emang kalau udah dungu ya berulang aja dungunya. Nah, tadi Anda menyinggung soal pasar rumput. Ini juga saya betul baca itu memang di salah satu buzzer yang mencuit soal bahwa Pak Jokowi tengah malam berkunjung ke pasar rumput menunjukkan apakah keseriusan Pak Jokowi mengatasi COVID, karena itu dasarnya kemudian mereka yakin bahwa bersama Jokowi pandemi bisa diatasi. Padahal setelah saya baca-baca ternyata rumah susun pasar rumput yang digunakan untuk isolasi mandiri itu ada proyeknya pemerintah ibu kota, proyeknya Anies Baswedan sebenarnya. Jadi kalau mereka mau, saya nggak tahu, mereka tidak tahu fakta atau sengaja menutupi fakta, tapi buat orang yang mau sedikit menggoogling itu langsung ketemu faktanya semacam itu. Jadi ini bahkan untuk menjustifikasi bahwa Jokowi serius pun mereka menggunakan data yang salah. Itu artinya dia nggak punya contoh lagi, sehingga dicarikan contoh yang sebetulnya konyol. Ya udah, pasar rumput apa pentingnya pasar rumput? Kan pasar rumput itu lokasi aja. Orang tunggu kebijakan presiden itu, mau lockdown nggak tuh supaya seluruh Jakarta jadi pasar rumput, kan itu maksudnya. Jadi mempromosikan pasar rumput, sementara di dekat-dekat situ, di dekat pasar rumput itu stasiun kereta, bengkel kereta Manggarai. Bukit Duri itu kemarin beritanya satu keluarga kena itu. Dan jadi ini kita mau lihat buzzer ini jadi kayak lihat orang yang berguling-guling untuk cari perhatian, berarti dia guling-guling digorong-gorong doang kan. Ya. Jadi sekali lagi, kebijakan itu hanya bisa diolah kalau ada keketatan di dalam asumsi dan dalam konsekuensi itu. Nah, asumsinya udah keliru dari awal, dan sehingga konsekuensinya juga bertambah kan. Jadi semakin buzzer berteriak itu nggak ada gunanya kalau 41% itu nggak bisa diturunkan oleh pemerintah pusat. Ini proyek pemerintah pusat nih, nanti Anies lagi disalahin. Padahal sebetulnya dengan mudah, misalnya kalau kita berpikir agak masuk akal gitu. Oke, Jokowi gagal, udah, kegagalan itu bukan lagi diafirmasi oleh epidemiologis. Dunia mengafirmasi itu. WHO udah bilang Presiden Jokowi gagal. Kan kasarnya begitu. WHO bilang kemarin bahwa naiknya Indonesia itu udah betul di ranking atas. Jadi pemerintah gagal. Nah, mestinya ada evaluasi. Misalnya beri Anies itu kewenangan bersama dengan 3 gubernur misalnya untuk berkantor di istana tuh. Jadi menteri-menteri lain demisionerkan aja kalau belum mau demisionerkan presiden. Demisionerkan menteri-menteri lain, ambil 3 gubernur berkantor di situ supaya publik percaya bahwa ada kepemimpinan. Selama yang memimpin presiden, orang nggak percaya. Ini masalahnya. Jadi buzzer ini nggak punya ide tuh. Jadi presiden datang ke pasar rumput. Ya orang bilang, yang ngapain di situ? Pasar rumput itu mau beli obat apa di pasar rumput? Diolok-olok lagi kan Pak Jokowi, sayang Pak Jokowi. Ya. Saya usulkan begitu. Ya. Tapi saya kira kan kalau buzzer ini kan dia cuma menggonggong seperti order yang disampaikan oleh para yang menghandlenya atau kakak pembinanya kan gitu. Tapi jadi kita sebenarnya melihat ini adalah kebijakan dari pemerintah, harus dilihat situ, atau orang di kalangan pemerintah. Nah, yang cukup menarik karena tadi Anda menyinggung soal Anies Baswedan ini, ada pernyataan Anies Baswedan
yang ini mungkin banyak orang yang jeli itu bisa ditafsirkan dengan berbagai makna. Dia minta kepada rakyat Jakarta dan Indonesia untuk nurut atau patuh kepada kepemimpinan Pak Jokowi dalam menangani COVID. Nah kan yang jadi masalah ini saya lagi mikir apa ini sindiran buat Pak Jokowi atau ini cara strategi Anies karena selama ini dia tahu bahwa setiap dia mengambil langkah akan mentok. Dan situasinya sekarang kelihatannya pemerintah pasti akan punya pilihan gitu. Gimana Anda melihatnya ini, Bung Rocky, statement Anies? Anies bikin statement itu untuk para buzzer sebetulnya. Silakan Anda patuh pada Pak Jokowi. kan Jokowi tetap presiden kita, resminya begitu. Secara konstitusi begitu. Tapi secara etis orang nggak lihat lagi Pak Jokowi sebagai presiden. Kan kesadaran itu yang mesti ada di istana tuh. Supaya nggak perlu ada semacam pola komunikasi baru, nanti datang lagi juru-juru bicara istana marah-marah lagi. Itu nggak ada gunanya lagi. Karena orang bertanding dengan waktu. Orang mau uji aja tuh. Tanggal 20 bisa nggak herd immunity terjadi di Jawa dan Bali? Kan itu intinya kan. Nah sekarang kita lihat eskalasinya masih naik tuh. Berarti bahwa ada yang tidak bisa diturunkan. Nah, supaya bisa orang percaya bahwa Presiden Jokowi masih punya kemampuan untuk mengendalikan, maka mesti dilakukan langkah radikal. Saya tadi usulkan, demisionerkan para menteri. Sementara aja, Pak Luhut, Pak Mahfud, segala macam. Jadi menteri yang suka bikin kontroversi, di silence dulu. Ganti dengan 3 tokoh gubernur. 3 sebetulnya, buat gampang, 3 gubernur di Pulau Jawa tuh. Jadi semacam departemen baru penanganan COVID. Cuma sampai tanggal 20 supaya publik percaya ulang tuh. Jadi caranya begitu, bukan dengan kalau presiden kurang dipercaya maka presiden suruh kakak pembina keluarin buzzer. Ini kayak nggak ada lain di kantongnya tuh, untuk berpikir masuk akal itu. Akibatnya mengalir juga di situ dan udah pasti buzzer itu nggak punya kemampuan. Kan itu dilawan mak-mak aja bental, ngapain buzzer? Nongol-nongol kan. Ini jadi tapi bukan caretaker ya. Kalau caretaker ini orang masih sensitif, apalagi kalau Anda menyebut 3 orang. Misalnya kan kalau 3 orang ini sekarang wilayah yang paling tinggi kan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jadi nanti orang jangan-jangan disebut, wah ini triumvirat model COVID. Nah ini kan jadi sensitif. Ya sensitivity itu yang membuat istana bereaksi seolah-olah ini politis. Padahal enggak. Ini cuma dasarnya adalah kepercayaan. Kan kepercayaan menurun. Siapa yang orang percaya? Orang percaya pada Anies, orang percaya pada Ridwan Kamil, orang percaya pada Ganjar Pranowo. Ya udah, kasih dia kesempatan untuk mengumpulkan kepercayaan publik. Ini hal yang sederhana. Gak usah takut dikudeta, nggak siapa yang mau kudeta di masa COVID. Sabar-sabar aja. Brasil masih jauh lah. Dan Brasil aja kalah sama Argentina. 1-0. Ya. tinggal nunggu apa Inggris gitu ya. Inggris bersiap-siap ulang prestasi. Iya. Di tahun 6. Jadi sebenarnya ini kita penting dalam situasi seperti ini mengingatkan pemerintah bahwa dalam situasi seperti ini akal sehat harus lebih diutamakan. Kemudian pendekatan saintis itu harus lebih diutamakan. Harus mulai disadari lah bahwa apa yang terjadi saat ini kan imbas dari kebijakan di masa lampau. Ya ini ketika awal pandemi di mana pemerintah ini menolak pendekatan saintis dan lebih mendengar para konglomerat, para oligarki. Ya itu intinya sebetulnya itu, kita putar-putar ya rumusnya balik ke situ juga. Tapi ada hal lain, yaitu kecemasan tumbuh terus karena dipromosikan terus delta tanpa ada pemerintah ngasih tahu. Minimal buzzer bantu pemerintah lah, kasih tahu apa sih itu delta, bahayanya di mana, lebih parah dari yang asli itu, varian delta itu, atau sebetulnya sama aja, cuman kecepatan menular yang berbahaya. Jadi orang juga nggak ngerti itu delta apa sih. Mortality atau fatality rate-nya tinggi atau dia lebih mudah untuk nyelundup ke dalam tubuh manusia kan mestinya keterangan itu diterangkan tadi secara saintifik supaya orang anggap oh ya itu dia berbahaya karena kemampuan dia menular lebih cepat dari varian aslinya tuh. Tetapi bahayanya nggak sebesar yang dibayangkan orang gitu. Jadi orang tenang juga tuh sehingga orang tahu oke, pemerintah ngerti. Sekarang pemerintah juga nggak ngerti. Disebut-sebut delta, kalau orang anggap delta itu 3 kali membunuh apa 3 kali menular. Jadi keterangan semacam itu yang diperlukan nih. Nah, saya anggap bahwa ini buzzer ini nggak paham soal begituan. Kenapa? Karena otaknya itu isinya cacing. Karena begitu buzzer ini yang perlu kita supply ivermectin
supaya membunuh cacing di otaknya tuh. saya mau kasih ide tagar baru buat mereka supaya lebih efektif gitu. Misalnya bahwa varian Delta tidak lebih berbahaya daripada kadrun. Wah, gitu. Jadi kan orang mungkin mereka akan lebih tenang. Wah, aduh. Jadi masuk lagi pengacauan informasi publik kan. Nah, dulu sebetulnya udah bagus kalau presiden diem aja, nggak usah ngoceh itu. Udah, kita nggak akan anggap, atau kita anggap bahwa presiden diem-diem bekerja. Tapi kalau presiden nggak ngoceh, buzzer juga jangan ikut ngoceh. Jadi tambahan ini yang disebut nggak ada voice, tapi penuh dengan noise tuh. Buzzer ini memproduksi noise, padahal publik ingin dengar voice. Voice itu mesti datang dari presiden. Presiden mesti mampu menerangkan secara akademis bagaimana sebab akibat dari varian baru. Apa konsekuensinya kalau 50% penduduk Jakarta udah herd immunity itu. Berarti kita tinggal cari siapa yang comorbid, supaya yang comorbid itu jangan divaksinasi karena berbahaya, tapi mereka diamankan karena terjadi herd immunity. Kan ini keterangan-keterangan akademis yang bikin orang, oh ya, mak-mak juga, oh begitu ya logikanya. Anak-anak yang juga nggak bisa sekolah karena online, ngerti juga, lalu dia cari keterangan lebih banyak. Jadi hal begini sebetulnya supaya masyarakat tenang-tenang aja bahwa pemerintah mengerti. Ini sinyalnya pemerintah tidak mengerti, maka terjadi kepanikan. Tapi udah masyarakat kita udah anggap ya udah kita nggak perlu lagi pemerintah, karena itu solidaritas dijalankan, banyak yang cari dana sendiri untuk saling kirim vitamin segala macam. Jadi udah terjadi sebetulnya solidaritas di publik karena menganggap pemerintah tidak diperlukan. Tiba-tiba ini cacing-cacing pita ini, buzzer ini tiba-tiba keluar dari tanah tuh, atau keluar dari gorong-gorong dengan otak yang isinya virus yang namanya bukan COVID tapi stupid. Oke, jadi kalau kita sengaja angkat topik hari ini pada hari akhir pekan ini adalah buzzer, itu semangatnya jangan Anda nganggap serius, justru kita ingin mengajak Anda bersenang-senang supaya imunitas tubuh kita meningkat. Itu ya, Bung Rocky? Ya, supaya nanti kita bisa mengalahkan Malaysia di tahun 2022. Kan begitu. Indonesia akan tumbuh lagi melampaui Malaysia di tahun 2022. Itu kalau Malaysia nggak tumbuh. Kan kalau Malaysia tumbuh, Indonesia tertinggal lagi. Oke. Ya udah.